Karena mana ulama itu orang yang memiliki ilmu mengenal Tuhan, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, ilmu yang menunjukkan hakikat jati diri manusianya, dan ilmu yang menjadikan seseorang tahu tujuan hidupnya dengan pasti. Ini yang hilang, ini yang gak terdeteksi. Nabi Muhammad karena proses sebelum meninggal itu jauh hari, sudah jauh bulan, jauh tahun, pasti tanda siapa yang melanjutkan fungsi kerasulan yang membawa risalah itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Pasti tahu, tidak mungkin tidak. Bagi yang punya ilmu pasti tahu. Kemudian bagi yang punya ilmu mempersiapkan diri, berarti yang akan melanjutkan adalah nanti jika sewaktu-waktu Nabi Muhammad wafat berarti dia. Tapi bagi yang iri dan dengki, proses gulowentah, proses kader mengkader ini, bagi yang iri, bagi yang dengki, itu juga untuk mempersiapkan langkah-langkah konspirasi. Jika sewaktu-waktu meninggal dunia, jangan sampai umat manusia mengenal siapa yang melanjutkan. Itu pasti terjadi. Makanya terjadi pada saat Nabi Muhammad wafat hari Senin, dikubur hari Kamis, pembiaran jenazah umpamanya kan begitu. Karena yang nunggu di sekitar jenazahnya Nabi Muhammad hanya segelintir orang, tidak ingin dikubur dalam posisi hanya 5-6 orang, nunggu yang lain. Sedang sahabat yang lain sedang berada di Sakifah Bani Sa'idah, ngerembuk. Ojo nganti Imam Ali yang orang tahu kalau sebagai pelanjut pembawa risalah. Bukan masalah khalifah, bukan masalah kenegaraan politik, tapi masalah khalifah dalam pengertian risalah tauhid, risalah fitrah, risalah hakikat, risalah kehidupan yang berhak menjelaskan. Kalau ada orang inaladhi yubayyunaka inama yubayyunallah, pada saat orang ingin mengenal Tuhan, itu setelah Nabi Muhammad wafat ke Imam Ali, lepas dari kalimat Syi'i, Sunni, Khawarij dan seterusnya. Ini terabaikan, khawatir jika umat Islam itu tahu yang membawa risalah selanjutnya Imam Ali, maka ditutup sedemikian rupa, hebat pembantaian bahkan setelahnya. Sampai Dewi Fatimah dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Imam Al-Baqir dibunuh, dan pembunuhannya oleh orang Islam sendiri dengan cara-cara yang sadis, melebihi sadisnya orang kafir dalam membunuh. Itu karena saya membaca buku-buku itu, saya nggak pernah kuat, saya nggak pernah tahan emosi membaca itu. Itu putra wayah Kanjeng Nabi dibunuh dengan cara-cara hebat. Siti Fatimah itu dibunuh dengan cara yang nggak mungkin bisa diceritakan. Tapi saat kita cerita dituduh nggak ada kaitannya dengan saya. Dari guru saya dari gurunya dari gurunya, cerita itu terus nggak apa, itu hanya sekedar sebagai pepeling, karena akan ada saat dibuka itu. Jadi ilmu ini ditutup sedemikian rupa. Makanya bagi yang iri dan dengki mempersiapkan sedemikian rupa. Bahkan salah satu khalifah Umayyah itu sampai membuat maklumat, membuat sayembara, menghadiahi Yazid, itu sampai membuat satu hadiah. Siapa yang bisa membuat hadis tandingan saat berbicara, Nabi Muhammad ngendikan, seandainya saya itu gudang ilmu, Ali adalah pintunya. Itu maknanya setelah Nabi Muhammad adalah Imam Ali bagi mereka yang ingin tahu tentang ilmu Tuhan. Kemudian Yazid membuat sayembara, sopo sing iso gawe tandingan. Akhirnya muncul hadis-hadis palsu, muncul kitab-kitab palsu, sambrek gitu. Tapi nek dicetakne kitabe apa, hadise apa, wah metu kok kene gak trimo buli, do nggawa pistol, nggawa arit, nggawa celurit pondok goleki Rama.
mergo ya Rama sendiri wis ngrasakne dikalungi arit, ngrasakne ditodong pistol, diracun, santet. Akhirnya sing disuwun mubahalah pembersihan. Akhirnya alam bergerak dan itu dunia global. Nek cerita panjang.